itu pun yang akan diambil ya sudah. Saya cuma butuh aja putusan pengadilan, terlepas nanti akibatnya gimana. Saya hanya menjaga bahwa yaitu anak ini yang sudah dilahirkan dia punya hak yang sifatnya asasi, ya. Di satu sisi itu merupakan hak waris, terlepas dia mau mengakui apa tidak, kan kasihan masa depan kan nantinya kan, kalau ya itu aja. Dan sebetulnya tujuan awalnya sebetulnya bukan itu loh ya, ingin hanya diakui. Di podcast itu dia bilang, saya nggak pernah minta uang, saya bisa cari uang sendiri, Bu. Ya toh, yang sempat kemarin itu soal mobil ya, disuruh nge-grab. Dan pernah nge-grab, itu loh. Nggak butuh, nggak apa-apa, dia bisa cari uang sendiri, nggak apa-apa itu. Tapi kan rasa kemanusiaan ibu itu ini punya nurani apa nggak gitu aja sudah. Itulah dia. Apalagi mengganggu ibu saya, dan yang saya lihat saya harus bersikap dan bertindak itu sudah cukup. Apa sih yang ngedasarin begitu angkuhnya, begitu tendensi apa sehingga tidak mau mengikuti? Apa ada rasa malu atau seperti apa? Kalau abang atau ibu bisa melihat dari sudut pandang yang lain lah, apa sih dasarnya? Sulit banget ngakuin anak. Mohon maaf ya, itu sebetulnya kan bukan domain saya yang menilai. Tapi nih ya, sebagai seorang manusia yang punya sedikit otak yang bisa berpikir jernih, saya menilai kok, saya lihat kok, melihat Reza ini kok sebagai suatu masalah. Jadi beban maksudnya bang? Iya, beban masalah yang tidak akan dia mau dia mau dekati, dia mau terlibat lagi. Jadi ketemu itu kan mimik wajah yang nggak bisa berbohong. Itu makanya kata-kata itu kan kalau saya bilang bahwa dia bilang apapun yang terjadi I always love you, itu kan hanya sekedar visi itu. Padahal yang namanya cinta itu kan aksi kan. Kalau kamu ngomong begitu tapi nggak mau tahu kondisi anaknya, itu kan mimpi itu dia itu ngomong begitu tuh. Iya toh. Nah, cuma ya itu bukan domain saya. Tapi kalau saya lihat, sebatas saya lihat ya kacamata ya, nurani itu tidak ada. Gitu. Oke, abang. Mungkin pertanyaan lain ya. Coba ulang lagi. Gini bang, ini kan abang kan anak, iya. Otomatis kakaknya Reza lah. Ibu pernah cerita gak sih bang, ini saya harus sampaikan fakta, tapi satu sisi batin saya nggak mau anak ini tahu siapa ibu sesungguhnya karena background bang, kesombongannya atau bukan sorry saya bilang, karena memang dia artis atau dia mengakui. Begini ya, kan saya kan sudah bilang sebetulnya kita itu tidak pernah ada inisiasi untuk membedah ya atau membuka perkara ini. Kemudian yang secara garis besar tarik itu bahwa ini kan merupakan membuka aib seseorang, dan itu kan sangat merugikan dan memalukan keluarga besar kan. Tidak ada keinginan itu. Dan Reza sendiri karena dia sudah menjadi besar, dia punya hak untuk mencari tahu siapa ibunya, kan begitu. Apalagi sebetulnya perluasan makna sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa terkait anak itu yang lahir di luar perkawinan itu memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Ternyata berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 46 juga diperluas, juga dia punya hak juga untuk mengetahui siapa bapaknya, ternyata kan begitu. Sekarang siapa anak yang tidak mau tahu sebetulnya ya secara real ibu kandungnya atau bapak kandungnya? Itu aja pertanyaannya sebetulnya. Jadi cuma jawaban dari pertanyaan Reza ini kan yang hampir bakti anak kepada ibu kandung. Ada rasa benci nggak sih? Ya. Benar tulus ikhlas. Apa itu yang diajarkan sama ibu juga selama 20 tahun? Seperti apa sih yang ditanamkan kepada Reza untuk ya tidak mudah membenci orang, tidak mudah bahkan orang yang tidak mengakui Reza? Ya pokoknya punya hati yang tulus dan menerima ya tulus, gak boleh benci sama orang, harus baik. Ibu mungkin membesarkan hati Reza untuk menghadapi situasi sulit itu apa yang Jujur rasanya
malu diomongin banyak orang kan, apalagi di Banyuwangi. Untuk mental kamu sendiri seperti apa sih, Reza? Ya untungnya ya hancurnya intinya Mbak, aslinya. Tadi kan kamu bilang kamu cuma pengen cium kaki ibu. Iya. Atas atap. Apa dasarnya? Sedangkan dia ini tidak pernah menganggap kamu ada, antara ada dan tiada lah bahasanya. Tapi bagaimanapun kan itu tetap ibu saya. Jelek buruknya kan tetap yang melahirkan. Kemarin juga katanya ke salah satu stasiun TV, mungkin Denada sendiri mengisi salah satu acara tersebut. Ketemu nggak sih sama Denada sendiri? Gimana? Katanya Reza kemarin ke salah satu stasiun TV, mungkin ketemu nggak sih sama Denada? Boleh saya tahu nggak perasaan hati kamu ketika kamu tidak diakui, kamu susah, kamu sakit sendiri, hanya mereka lah yang ada di samping kamu. Iya. Kamu lapar dan segala macamnya, tapi di satu sisi ketika kamu lihat televisi, wow, hidupnya Iya. amazing. Apa sih? Kalau kamu boleh ngomong dan mengumpat bahkan, kamu mau ngomong apa? Iya. Kenapa kok ada, ibaratnya ada aku yang sehat maksudnya, kenapa kok sampai gini? Padahal anaknya yang Aisyah itu sakit kayak gitu sampai Mbak Denadanya sampai jatuh kayak gitu. Itu ya iri ada. Oke, ketika yang di sana tidak mengakui secara langsung, Ya. tapi kamu ada sedikit kekuatan nggak ketika kamu muncul, orang bilang banyak mirip. Ya ada. Untuk tenang. Oke, ibu kan dari kecil, dari merah lah ya sama ibu. Iya. Tadi kan Mas udah jelasin bahwa ini bukan, sekali lagi bukan masalah uang semata. Iya. Kalau ibu sebagai orang yang pada akhirnya paling tahu nih perasaannya dengan apa sih yang ibu tenangkan untuk ibu, dan seluka apa sih hati ibu kalau sudah boleh tahu? Ya saya tentu kecewa sekali. Dia nggak pernah ngucapin terima kasih, minal aidin, kok gini, kok nggak ada aku nih apanya. Paling nggak kan dia itu udah kehilangan orang tua, kan mestinya harus saya ini orang tuanya kan, tapi nggak ada komunikasi sama sekali, nggak ada. Bu, perihnya saat itu menutup-nutupin terus dari Reza selama puluhan tahun seperti apa sih? Iya. Batin kan bergejolak pasti. Pasti banyak kan orang yang ngomong, enggak, ini juga nangis, Ma, aku ini anaknya siapa yang benar, Ma? Kan anaknya Mama, lahir dari perut Mama, sampai sekarang saya nggak pernah ngomong kalau ini anaknya. Tapi dia tahu dari orang lain, dia sampai cari sendiri sampai apa, nyari sendiri.